Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap semangat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan panduan khususnya kepada para asesor RPL Universitas Negeri Manado tahun 2025. Jadi tugas asesor ialah memberi asesmen atau penilaian sehubungan dengan data-data yang sudah dikirimkan oleh masing-masing mahasiswa. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi pertama-tama mahasiswa mengisikan data-datanya, kemudian diperiksa oleh tim verifikator Universitas Negeri Manado, dan kalau datanya diterima, mereka akan ditujukan untuk membayar pendaftaran RPL, dan selanjutnya mereka akan mengisi evaluasi diri. Kalau kita lihat di layar kita ini adalah akun dari asesor, ya. Namun sebelum kita lanjut ke akun asesor, ada baiknya masing-masing asesor program studi untuk membuka dahulu akun dari jurusan atau program studi. Kalau kita sudah membuka dan mendapatkan username dan password dari tim RPL Universitas Negeri Manado, maka kita akan melihat pada halaman pertama di akun prodi. Jadi perhatikan sekali lagi untuk asesor memperhatikan jenis akun. Kalau ini yang namanya halaman dari akun program studi. Di atas alamat websitenya rpl.unima.ic.id garis miring prodi. Ya, ini adalah akun prodi. Ya. Kalau kita lihat akun prodi, ada sejumlah angka-angka yang tertera di sini. Pertama-tama kita melihat angka 153. Maksudnya di sini angka 153 bahwa sudah ada 153 calon mahasiswa RPL Universitas Negeri Manado di jurusan atau prodi Anda. Nilai 153, semua mahasiswa yang sudah mendaftar dan mendapatkan akun. Dengan catatan, barangkali di antara 153 ini ada mahasiswa yang bahkan sudah 3 akun. Ya. Ini akan dihitung karena setiap mahasiswa yang menggunakan email yang berbeda dan dia sudah mendaftarkan diri akan termasuk jumlah di sini. Jadi bisa saja yang real di 153 misalnya hanya 150 karena ada yang 2 orang atau 3 orang menggunakan lebih dari 1 akun. Jadi barangkali dipahami 153 ialah mahasiswa yang sudah mendaftar termasuk yang menggunakan beberapa akun. Jadi kalau 1 orang 3 akun, jadi akan bertambah juga jumlah mahasiswa dengan yang mendaftar 153. Selanjutnya, kalau kita lihat di rekapitulasi pendaftaran berjumlah 102 mahasiswa. Artinya bahwa 102 mahasiswa ini sudah memverifikasi data. Maksudnya apa? Data-data mereka sudah kirimkan. Ya. Data-data apa? Sebagaimana dalam proses pendaftaran, data-data yang dimaksud adalah misalnya surat daftar riwayat hidup,
surat transkrip nilai atau ijazah atau SKCK, KTP, ya, dan sertifikat, mereka sudah mengirimkan datanya. Jadi mengirimkan lewat akun. Itu berjumlah 102 mahasiswa. Dan 102 ini mereka yang sudah merasa diri datanya lengkap dan mereka mengirimkan. Jadi yang sudah mengirimkan data berjumlah 102. Kemudian dari 102 mahasiswa, kita lihat di bawahnya ada angka 83. Artinya apa? Di antara 102 ini, 83 ialah mereka yang sudah diterima oleh verifikator LPL Universitas Negeri Manado. Artinya datanya sudah dianggap lengkap, sah, valid, memenuhi syarat, dan sudah benar-benar sesuai dengan standar yang ada. Jadi ada 83 yang sudah diterima. Kemudian di sini ada 3 calon mahasiswa yang ditolak oleh tim verifikator Universitas Negeri Manado. Artinya apa? Ada beberapa data atau surat yang dianggap tidak memenuhi syarat, tidak sah ataupun tidak lengkap. Jadi sementara berjumlah 3 calon mahasiswa yang ditolak. Biasanya mahasiswa sebelum penolakan diberi kesempatan 2 kali untuk memperbaiki data-data yang belum lengkap, belum sah atau belum akurat. Selanjutnya yang 83 mahasiswa, mereka yang sudah diterima oleh tim LPL Universitas Negeri Manado, jadi mereka diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran sudah ada di brosur LPL Universitas Negeri Manado, baik untuk jenjang S1 maupun untuk jenjang S2. Jadi yang sudah diterima, jadi mereka akan mendapatkan notifikasi atau informasi lewat akun mahasiswa masing-masing. Nah, 83 mahasiswa ini yang sudah melakukan pembayaran, otomatis akan terbuka di akunnya pengisian form evaluasi diri. Jadi yang belum membayar pendaftaran tidak akan terbuka akunnya di form pengisian evaluasi diri. Nah ini 83. Kemudian ini nilai 4. Nilai 4 artinya mahasiswa yang sudah membayar dan sudah mengisi evaluasi dirinya dan sudah diperiksa, dinilai, dan diterima oleh tim asesor program studi atau jurusan. Ini berjumlah 4 calon mahasiswa. Kemudian kita melihat ini ada angka 5 masa tangga. Ini artinya bahwa ada 5 mahasiswa yang oleh tim asesor program studi atau jurusan diminta untuk memperbaiki dokumen atau data-data yang belum lengkap. Jadi biasanya mereka akan mendapatkan notifikasi di akun mereka, di akun mahasiswa. Ini berjumlah 5 mahasiswa. Jadi biasanya asesor menyuruh memperbaiki beberapa dokumen atau juga dokumen dalam mata kuliah yang dianggap belum memadai atau belum lengkap. Nah, kemudian ini yang di dashboard ya. Kalau kita klik yang selanjutnya yaitu mata kuliah. Ya. Jadi daftar mata kuliah yang di sini
adalah daftar kuliah yang sudah diisi sehubungan dengan mata-mata kuliah yang siap dalam program rekognisi pembelajaran lampau. Lalu kita melihat selanjutnya data mahasiswa registrasi. Nah, ini kita bisa melihat data dari semua mahasiswa yang sudah mengadakan registrasi. Ya. Nah, untuk itu kita bisa melihat satu persatu data yang sudah ada pada mahasiswa. Nah, kita lihat misalnya ada mahasiswa yang sudah diverifikasi data oleh asesor. Ya. Ada juga mahasiswa yang belum upload misalnya formulir penyelenggaraan. Nah, semuanya ada data-data di sini. Ya, kita bisa melihat satu persatu mahasiswa. Jadi menurut rincian data yang sudah ada. Dari data-data ini, yang paling penting untuk asesor program studi membuat grup di WhatsApp ya. Caranya bagaimana membuat grup? Yaitu jadi asesor mengklik nama mahasiswa, kemudian melihat nomor HP yang ada, kemudian menyimpannya, kemudian dia dibuat grup. Mengapa perlunya dibuat grup? Agar supaya lebih mudah memantau mahasiswa, termasuk juga yang misalnya mahasiswa yang perlu melengkapi data-data. Jika diperlukan, asesor sebaiknya menghubungi mahasiswa. Misalnya mahasiswa yang perlu melengkapi data dan sebagainya. Selanjutnya di bagian yang terakhir yaitu mahasiswa yang sudah verifikasi. Nah, ini artinya mahasiswa yang sudah mengirimkan data-datanya. Jadi ini adalah daftar mahasiswa yang sudah mengirimkan data-datanya. Umumnya mereka yang sudah lengkap dan mereka sudah mengklik tombol verifikasi sehingga datanya bisa langsung terbaca di akun asesor. Selanjutnya tugas asesor nanti pada membuka akun asesor dari masing-masing program studi. Ya. Kita lihat yang nama-nama mahasiswa yang ada di akun asesor ialah mahasiswa yang sudah mendaftar, kemudian mengisi data, kemudian mengirimkan data-datanya, selanjutnya sudah diverifikasi oleh tim LPL Universitas Negeri Manado. Artinya apa? Bahwa dianggap data-data mereka sudah valid, sudah lengkap, sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari program LPL Universitas Negeri Manado. Jadi tugas asesor kita membuka satu persatu akun dari mahasiswa kita sendiri sesuai dengan program studi. Sebelumnya, jadi kalau kita melihat salah satu mahasiswa dan kita langsung mengklik di detail, ya misalnya kita buka satu mahasiswa, kita klik di kolom detail yang paling terakhir ya. Tapi kolom detail ya. Ya. Setelah kita mengklik kolom detail, maka akan muncul nama mahasiswa dan juga mata-mata kuliah apa yang sudah dikontraknya. Nah, kalau kita melihat di sini, mahasiswa sudah uh, mengisi mata kuliah yang siap untuk dinilai oleh asesor program studi. Nah, kita lihat ini
ada warna-warni ya. Jadi ini ada warna agak kekuningan, yaitu program studi yang belum dinilai oleh asesor. Ini yang pertama. Kemudian yang warna merah ini, jadi kalau tadi mata kuliah yang belum dinilai, kalau warna merah mata kuliah yang ditolak ya. Kalau warna hijau ialah mata-mata kuliah yang sudah dinilai ya. Jadi mata kuliah yang sudah dinilai akan berwarna hijau ya. Sebelum kita menilai ya, kita melihat dulu apakah mahasiswa sudah menambahkan jumlah mata kuliah secara keseluruhan. Sebab ada juga mahasiswa yang tidak menambahkan mata kuliah sesuai dengan yang ada di akun mereka. Ada ya, kalau di sini ya lengkap ya 26 mata kuliah khusus yang ada di sini di program studi ini. Tapi ada mahasiswa yang em, tidak sampai 26 ya. Karena dia tidak teliti di dalam mengisi di dalam pengisian data di akunnya. Jadi sehingga dia hanya mengisi uh, tidak tidak lengkap untuk mata kuliah yang dia isi. Ya. Jadi, nah, misalnya mahasiswa yang satu ini dia hanya mengisi 8 mata kuliah, padahal seharusnya dia mengisi keseluruhan, yaitu untuk di program studi ini yang ada di akun mereka ada 26. Nah, untuk kasus ini jalan keluarnya, jadi asesor program studi harus meminta kepada tim RPL Universitas Negeri Manado untuk mereset kembali akunnya. Sehingga mahasiswa harus kembali dari pertama, dia menambahkan seluruh mata kuliah untuk dinilai. Nah, ini dia hanya masukkan 8 mata kuliah saja. Padahal seharusnya harus 26. Dalam arti keseluruhan mata kuliah yang ada di akun RPL mahasiswa. Jadi setelah tim IT RPL Universitas Negeri Manado mereset dan mahasiswa mengisi kembali seluruh mata kuliah, kemudian baru dia boleh melanjutkan. Sebab kalau ini maka tidak akan sesuai dengan jumlah mata kuliah yang akan direkognisi. Kemudian kita lanjut ya. Jadi misalnya asesor untuk menilai seseorang ya. Jadi dia buka saja apa itu? Dia buka saja akun ya. Akun kemudian dia klik detail ya. Nah, jadi langkah pertama, jadi dia boleh melihat dokumen-dokumen yang ada ya. Jadi secara umum dia lihat dokumen, jangan-jangan ada mata kuliah yang belum ada dokumen atau dokumen yang sama sekali tidak berhubungan ya. Nah, setelah dia melihat, dia tidak langsung menilai. Dia boleh memberikan apa catatannya atau dia memberikan perbaikan yang dia disarankan untuk mahasiswa. Jadi untuk itu dia perlu klik perbaikan ya. Jadi misalnya dia klik perbaikan, jadi klik di kolom perbaikan untuk data mahasiswa. Setelah dia mengecek ternyata ada beberapa mata kuliah belum ada dokumen atau dokumennya dianggap tidak lengkap atau dianggap masih kurang oleh asesor, jadi asesor boleh klik perbaikan. Nah, jadi klik saja perbaikan. Ya. Maka yang akan muncul tangga pengajuan mahasiswa dan asesor menuliskan komentar di sini. Jadi misalnya mohon mahasiswa melengkapi seluruh dokumen untuk tiap mata kuliah dan setiap CPMK. Atau juga asesor
memberi catatan untuk mata kuliah A, B, dan C, dan F belum ada dokumen. Nah, ini boleh diberikan komentar supaya apa? Supaya bisa dibaca oleh mahasiswa. Jadi misalnya ya sesuai dengan kebutuhan dari dokumen mahasiswa. Komentarnya itu kita harus tulis tambahkan di sini. Jadi mohon secepatnya melengkapi beberapa dokumen untuk seluruh mata kuliah atau beberapa mata kuliah. Setelah kita memberikan komentar, kemudian kita simpan data. Nah, pada saat asesor menyimpan data, maka akan tertulis misalnya sebagaimana yang kita bisa lihat contoh yang sudah ada di sini. Jadi akan ditulis masa perbaikan ya dan tanggalnya. Jadi misalnya tolong melengkapi bukti pendukung ya. Ini ditulis oleh asesor. Dan ini akan untuk mahasiswa akan mendapatkan notifikasi di akun mahasiswa masing-masing. Jadi mereka kembali membuka akun mereka untuk mahasiswa dan melengkapi data-datanya. Itu langkah pertama. Jadi Anda mengecek dokumen-dokumen yang sudah ada. Selanjutnya, tugas asesor yaitu memberikan penilaian untuk pertama masing-masing mata kuliah. Sebelum memberikan penilaian, asesor juga, tim asesor atau juga ketua program studi yang boleh mengadakan rapat untuk menyamakan persepsi. Misalnya, mata-mata kuliah yang dianggap wajib ditempuh. Ya, wajib tempuh berarti masih ajuan mahasiswa untuk mata kuliah ini perlu ditolak karena mata kuliah ini wajib ditempuh. Misalnya contoh mata kuliah ini kalau salah satu program studi misalnya mata kuliah yang ketiga, misalnya filsafat ilmu administrasi negara atau metodologi penelitian dan atau seminar. Nah, ini menurut program studi wajib ditempuh. Nah, jadi untuk mata kuliah ini tidak usah diperiksa, tetapi kita menolak pengajuan rekognisinya karena ini wajib tempuh. Nah, ini kita langsung berikan keterangan ya. Nah, pada saat jadi kita mengklik saja tombol tolak pada mata kuliah ini. Jadi mata kuliah yang kita tekan tombol tolak dan kita memberikan catatan ya. Nah, cuma contoh catatan yang kita berikan bahwa untuk mata kuliah ini wajib dikontrak. Wajib dikontrak berarti mata kuliah ini tidak akan direkognisi. Jadi program studi harus menentukan atau ada kebijakan untuk beberapa mata kuliah yang wajib dikontrak, berarti untuk mata-mata kuliah ini perlu ditolak untuk direkognisi ya. Itu tergantung dari program studi masing-masing yang berbeda dengan program studi lainnya. Ini tidak sama. Ya. Selanjutnya kita menilai dari apa? Dari akun program studi. Jadi kita buka, maksudnya dari akun asesor, ya. Kita buka untuk mahasiswa yang kita akan memberikan penilaian, ya. Kita akan memberikan penilaian, misalnya saya ambil contoh satu mahasiswa, ya, untuk menilai, ya, ya kita ambil salah satu, ya, misalnya mahasiswa yang ini, ya. Jadi kita klik detail, ya, detail, ya, klik detail, ya, memang sebaiknya untuk apa? Memberikan penilaian harus keadaan dan kondisi internet yang lancar ya. Jadi mencari tempat dengan wifi yang baik ya supaya lebih lancar ya. Lalu ini kan kita ke salah satu mata kuliah untuk kita memberikan penilaian. Ya, misalnya kita klik mata kuliah yang ini ya.
mata kuliah yang kedua. Kita klik saja, ya. Kemudian akan muncul CPMK dan juga mata kuliah yang ada. Ini contoh mata kuliah yang kedua. Sebelum kita klik ke mata kuliah itu, kita kembali, ya, dan kita melihat misalnya eh, pertambahan SKS, ya. Kalau kita lihat di sini pertambahan SKS-nya 12 yang diterima, ya. Karena beberapa mata kuliah saya sudah memberikan penilaian. Jadi ini untuk sementara ada 12. Jadi SKS Pro di 78, SKS diterima sementara ada 12, ya. Kemudian kita ke detail kembali ke mahasiswa yang tadi, ya. Kemudian kita ke mata kuliah yang kedua. Nah, jadi ini kan yang warna merah yang ditolak, ya, antara lain karena mata kuliah yang wajib tempuh. Kemudian ini warna agak kekuningan ini asesor belum menilai, ya, belum memberikan penilaiannya, diterima atau ditolak. Sedangkan yang warna hijau ini asesor sudah memberikan penilaian untuk mata-mata kuliah ini. Ini sudah memberikan penilaian. Jadi kita masuk ke mata kuliah yang kedua ini, ya. Jadi kita menilai, ya. Jadi kita pergi ke apa? Ke CPMK. Nah, jadi kita melihat sebelum kita pergi ke CPMK, kita melihat statusnya menunggu verifikasi, ya, menunggu verifikasi. Kenapa menunggu verifikasi? Karena kita belum memberikan penilaian, ya. Kita memberikan penilaian, jadi misalnya kita buka satu CPMK yang di sini, ya. Lalu kita bagaimana kita memverifikasi atau memberikan penilaian? Jadi kita akan mengklik di CPMK yang ada, kita langsung klik tombol verifikasi. Ya, kita klik saja verifikasi, ya. Maka akan muncul menu valid atau sahih, kemudian otentik atau sahih, terkini, memadai, dan cukup, ya. Nah, sebelum kita mengklik verifikasi, kita sebagai asesor harus buka dahulu dokumen pendukung, ya. Apakah jadi kita membaca dokumen pendukung, melihat, ya, kalau ini ada 4 dokumen pendukung untuk satu CPMK ini. Ya, setelah kita buka satu persatu dan mempelajari, ya, kemudian kita memberikan penilaian. Ya, jadi jangan lupa dahulu kita buka dulu dokumen pendukung. Ya, kita mengklik saja dokumen yang ada satu persatu. Sesudah itu kita memberikan verifikasi. Ya, nah, kita memberikan verifikasi untuk dokumen yang ada dan juga berdasarkan CPMK. Kita tinggal memilih, ya. Jadi kalau kita menganggap dokumen yang ada misalnya valid atau sahih, kita jawab iya. Ya, begitu. Demikian juga kalau dia otentik atau asli, kita jawab ya. Nah, kemudian dia juga terkini, ya, bahwa dokumen itu terkini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita jawab ya. Demikian juga kalau kita menjawab dokumen ini memadai, ya, atau juga kita boleh anggap itu belum memadai, kita boleh tombol tidak, ya. Nah, itu tergantung dari asesor masing-masing program studi. Selanjutnya kita menyimpan data. Kita klik simpan, ya. Nah, setelah klik kita simpan untuk mata kuliah yang ada ini, ya. Ini kan mata kuliah yang kedua tadi, ya. Ya, ini kita masukin. Ya. Kita sudah apa? Ini yang tadi, ya. Nah, ini kan yang untuk CPMK ini kita sudah memberikan verifikasi, maka akan muncul tanda terima di sini, ya. Kita bandingkan dengan dokumen yang kita belum verifikasi, hanya ada 2 tombol, verifikasi dan tolak, ya. Jadi, ya. Yang kita sudah mengadakan verifikasi, maka akan muncul terima, ya.
Ini ya, kita klik saja yang terima ini. Ya, kita klik yang tombol terima ini. Ya, akan diminta konfirmasi. Apakah Anda yakin untuk menerima data Anda? Ya, kita yakin dengan mengklik tombol terima. Setelah kita mengklik tombol terima, kita kembali ke mata kuliah itu, ya. Maka kita lihat di sini sudah muncul apa? Sudah muncul kolom terima. Kalau tadi kan belum ya. Karena apa? Karena dari sekian CPMK yang sudah ada di sini sudah melebihi 50% ya. 50% ya yang kita sudah terima. Sehingga dia muncul tanda terima di sini. Nah, kalau ini juga, nah ini kita apalagi kalau kita, jadi yang tanda terima ini kita klik lagi ya. Nah, karena kemudian muncul menu terima, kita klik terima, ya, kita menunggu, ya. Maka di mata kuliah yang kedua ini sudah muncul di bawah keterangan mata kuliah terima, ya. Maka kita klik saja tanda terima, ya. Dengan memperhatikan apa mata kuliah dan kita sudah membaca dengan baik dokumennya. Kita klik terima. Ya. Jadi artinya kita menerima untuk mata kuliah yang kedua. Nah, kita lihat apa hasilnya. Jadi warnanya sudah berbeda. Kalau tadi agak kekuningan, ini sudah kehijauan ya. Karena kita sudah memberikan penilaian. Ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman pertama ini. Nah, kita melihat untuk makalu untuk mahasiswa yang kita nilai sudah bertambah SKS-nya yang diterima. Kita bisa mengecek ya. Karena kita sudah memberikan penilaiannya. Kita melihat kalau tadi 12 ya, sekarang sudah 15 ya. Ini kan tadi 12, sekarang sudah 15 ya. Yang ini kita baru memberikan penilaian untuk satu atau beberapa mata kuliah. Jadi kita bisa mengecek sebetulnya. Ya. Jadi kalau ini kita belum memberikan penilaian, kalau ini sudah ada 9 mata kuliah yang lulus ya. Bukan 9, 9 SKS bukan mata kuliah ya. Kemudian yang 3 kita bisa mengecek ya. Nah, ini baru penerimaan per mata kuliah. Selanjutnya, jadi kita yang sementara menilai satu mahasiswa, jadi untuk setiap mata kuliah. Jadi pada saat satu mata kuliah kita sudah menilai dan misalnya sudah merekognisi dan kita menerimanya, maka nilai SKS dari mahasiswa tersebut akan bertambah. Kalau kita lihat ini kan tadi 12, kemudian menjadi 15. Kalau ditambah lagi 3 SKS menjadi 18 ya. Dan untuk S2, jadi dia memenuhi syarat akan tercatat oleh sistem, dia dimulai pada SKS yang ke-22, maka akan muncul kolom terima ya. Kalau S1 dimulai pada SKS yang kurang lebih ada di kisaran 83. Kalau sudah 83, maka akan muncul kolom terima ya yang berwarna hijau. Nah, kemudian kita bisa mengklik kolom terima itu untuk akun di mahasiswa. Jadi biasanya S1 sekitar 83, minimal 83. Kalau S2 minimal 22. Dan untuk rentang S1 dia jadi harus 60% ya minimal kelulusannya. Dan untuk batas maksimal untuk S1 kurang lebih 112 SKS ya. Jadi 83 sampai 100
12 SKS untuk S1, dia punya rentangnya. Jadi perhitungannya untuk minimal jumlah kelulusan, jadi untuk S1 60% dari jumlah seluruh SKS. Jadi kalau seluruh SKS ada 144, kemudian dikurangi dulu dengan SKS dari skripsi, misalnya 6, lalu dicari 60%-nya, jadi minimal kelulusannya 83 SKS, itu misalnya. Jadi akan muncul oleh sistem tanda terima di sini. Ya, begitu muncul tanda terima, kita langsung mengklik ya. Nah, setelah kita mengklik, ya kita bisa melihat di sini, misalnya mahasiswa yang sudah diterima. Nah, akan tampak mahasiswa yang sudah diterima. Nah, jadi misalnya di sini ya, ini sudah ada keterangan bahwa pendaftaran diterima. Nah, bahkan sudah ada tanggalnya yang tertera di sana. Berarti kita sudah menerima, karena sebelumnya kita sudah mengklik tombol terima. Akan muncul sesudah SKS yang diminta berdasarkan ketentuan akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita nilai per mata kuliah. Pada saat mata kuliah bertambah dan bertambah, jadi untuk S2 ini kalau sudah misalnya di rentang ini, yang ini kan 27 yang ada di sini, mudah-mudahan kelihatan, maka akan muncul diterima. Dia mulai 22 hingga 23, maka kolom terima akan muncul otomatis. Jadi pada saat belum muncul kolom terima, berarti kita belum bisa mengklik pendaftaran diterima. Dan kedua, perlu juga diperhatikan di sini supaya juga dosen menilai seluruh mata kuliah yang ada. Ya, jadi kalau kita lihat kan sini yang dinilai baru beberapa mata kuliah ini yang warna hijau ya. Jadi harus diperiksa seluruh mata kuliah yang ada. Ini warna kuningan ini belum diperiksa. Kalau warna merah kan yang ditolak ya. Selanjutnya pada saat asesor memeriksa masing-masing mata kuliah, jadi setiap asesor kan diberikan akun. Lalu jangan lupa mengisi dalam format berita acara, sebagaimana yang tampak yang ada di sini. Jadi format berita acara ini yang berlaku juga untuk tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada mungkin nanti dibagikan, atau bagi yang sudah punya sebenarnya sudah ada ya. Jadi kita menuliskan nomor kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, SKS-nya, kemudian juga penilaian dari asesor ya. Jadi untuk satu mata kuliah, asesor satu memberikan nilai berapa, asesor 2, asesor 3, dan nilai itu dijumlahkan dan dibahagi 3. Setelah dibagi 3, mendapatkan nilai huruf ya. Nilai huruf misalnya A, B, C, D, bahkan E ya. Kalau mahasiswa itu lulus, kita beri keterangan direkognisi. Artinya untuk satu mata kuliah ini dia lulus setelah direkognisi. Sedangkan yang tidak lulus ya, atau juga menurut program studi wajib tempuh, kita beri keterangan untuk mata kuliah itu wajib tempuh. Nah, ini penting untuk berita acara. Di sini berita acara. Jadi dalam berita acara ditandatangani oleh asesor 1, asesor 2, dan asesor 3. Kemudian mengetahui ketua jurusan dan dekan. Jadi ditandatangani, jangan lupa itu. Jadi jangan lupa ada suratnya, kemudian nomor mahasiswa menurut program studi, kemudian nama, tempat lahir, kemudian email, kemudian jenis kelamin dari mahasiswa, tanggal lahir, kemudian juga nomor yang bisa dihubungi, nomor HP atau nomor WA-nya. Kemudian jumlah SKS yang direkognisi. Jadi kalau di sini misalnya ya 23, berarti yang lulus
yang direkognisi. Jadi kita harus menjumlahkan juga jumlah SKS yang direkognisi dan kita tuliskan di bawah keterangan. Ya, jadi sekali lagi nomor, nama mahasiswa, tempat lahir, email, jumlah SKS yang direkognisi, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor yang bisa dihubungi. Jadi kita masukkan dalam file Word. Nah, jadi dalam satu file Word itu berisi sejumlah mahasiswa yang sudah direkognisi atau dinilai di asesmen. Jadi kalau misalnya ada 20 berarti satu file ini ada 20 mahasiswa. Ya. Dari hasil berita acara ini yang dikirimkan, yang sudah dinilai oleh masing-masing asesor, kemudian dirata-ratakan mendapatkan nilai-nilainya dalam bentuk Microsoft Word ya. Dikirimkan dua dalam bentuk filenya ya, pementahannya untuk Microsoft Word-nya, dan kedua dalam bentuk print out-nya. Jadi biasanya dimasukkan di sekretariat di ruangan W1 atau juga boleh menghubungi pengelola. Jadi dimasukkan dalam bentuk file Microsoft Word-nya, kemudian juga file print out-nya. Jadi jangan lupa ditandatangani oleh masing-masing asesor. Kemudian untuk dekan atau direktur jangan lupa ada tanda tangan dan juga cap ya. Jadi itu yang diharapkan untuk berita acara, supaya atas dasar berita acara ini maka akan keluar SK Rektor nama-nama mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan. Jadi yang akan diisi dalam SK Rektor ialah mata-mata kuliah yang sudah lulus ya. Jadi kalau mata kuliah yang sudah lulus lewat SK-nya berarti tidak perlu lagi dikontrak oleh mahasiswa. Sedangkan mata kuliah wajib tempuh itulah mata-mata kuliah yang akan dikontrak dalam perkuliahan mahasiswa program RPL Universitas Negeri Manado. Jadi yang mereka akan mengontrak mata kuliah yang wajib tempuh, keterangan wajib tempuh. Ya, jadi hanya mata-mata kuliah yang wajib tempuh yang mereka akan kontrak karena mereka dianggap belum lulus. Sedangkan mata kuliah yang sudah direkognisi, mereka tidak perlu lagi mengikuti perkuliahannya. Jadi hanya mata kuliah yang ada keterangan wajib tempuh. Jadi demikianlah informasi sehubungan dengan penilaian untuk masing-masing asesor program studi. Jadi sangat diharapkan supaya asesor maupun program studi mempunyai nomor kontak lewat grup dari masing-masing program studi supaya secepatnya menginformasikan kepada mahasiswa kalau ada data-data yang perlu dilengkapi. Demikianlah penjelasan dari kami tim asesor Universitas Negeri Manado tahun 2025. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap semangat dalam seluruh kegiatan kita setiap hari. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.